Gitu Bapak. Pempek. Cepetan. Cepetan lah. Bentar, Bu. Dijum. Cek dulu satu, Cek. Untuk tahap pertama itu namanya sumber daya manusia kesehatan SDMK. Kita targetnya kan itu sekitar 4.291 orang. Capaiannya itu melebihi target, ada 4.973. Jadi sekitar 116%. Kenapa di atas sasaran? Karena banyak tenaga kesehatan yang belum terdaftar, yang mereka kerja di klinik swasta, praktek mandiri di rumah tidak pernah berkomunikasi sehingga tidak ada dalam catatan. Tapi pada saat mendengar ada imunisasi, mereka datang, akhirnya kan melebihi dari sasaran target ya. Kemudian untuk yang tahap 2, pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita sebenarnya targetnya sekitar 60.657 orang. Sampai hari ini yang sudah divaksin ada 9.565 orang. Jadi kurang lebih 15,8% dari target pelayanan publik. Tapi ini sebenarnya yang ada di dashboard, yang laporan di provinsi yang secara sistem. Tapi kenyataan di lapangan sudah lebih dari 9.000. Karena apa? Sistem ini tidak semuanya bisa bagus, sehingga kita sudah disuntik, orang tidak bisa di input datanya, sehingga kalau real sasaran yang sudah divaksin di atas 9.000 ya. Dok, mohon izin, ya. pelacakan dok ketika ada yang terkonfirmasi. Tahapan-tahapannya seperti apa aja dok? Mohon diuraikan. Sebentar dulu ya, saya lanjutkan. Terkait lansia. Lansia ini kan target kita ini ada 182.000. Kita baru sangat sedikit, baru 55 orang yang tervaksinasi. Karena apa? Memang yang real divaksin sudah ada lansia, sudah ada, tapi ternyata belum bisa kita input karena belum dibuka sistemnya, ya. Untuk pelayan sendiri, kemudian target secara keseluruhan kita itu ada 247.061 orang. Nah, kita ini baru kurang lebih 5,9%. Ya, kita akan mencapai target ini kira-kira sampai akhir Juni. Kita akan vaksin sekitar 247.000 orang. Juni? Ya, kita sekarang mulai lari kencang. Sarana kesehatan sudah mulai harus melakukan vaksin secara rutin tiap hari, dan puskesmas kita targetkan 100 atau 150, sedangkan rumah sakit 200 orang per hari. Betul, ada kabar bahwa vaksin itu kadaluarsa Bulan Juli ya. untuk pusat keramaian sendiri dok, seperti pedagang pasar itu sudah divaksinasi kok? Sudah. Targetnya seperti saat ini sudah berapa persen dok? Nah iya, tadi itu kan pedagang pasar masuk di dalam tahap kedua pelayanan publik. Dan itu sudah 15,8%. Termasuk guru pelayanan di situ. publik itu sasarannya ada pedagang pasar, pendidik, guru, kemudian pejabat publik, kemudian DPRD, atlet, tokoh agama. Itu semua masuk di kelompok pelayanan publik. Menjelang tahun ajaran baru dok, semua guru sudah disuntik vaksin apa belum dok? Guru-guru sedang menjalani vaksin saat ini. Tapi belum selesai dok? Belum. Sebelum tahun ajaran baru, apa akan selesai atau gimana dok? Kita masih melihat dulu, kita akan prioritaskan. Kami berjalan tentu sesuai dengan stok vaksin yang ada, ya. Kami akan mengupayakan supaya vaksin mendapat suplai terus-menerus, jangan sampai ada stagnasi ya. Saat ini terkait stok vaksin sendiri mengalami kendala atau tidak? Seperti penundaan penyaluran? Tidak kendala. Mungkin besok kami mendapat suplai lagi. Hari ini sudah kami distribusikan semua ke
Mungkin besok datang lagi. Dok, penambahan Artinya apa? Untuk mencapai 1000 itu makin hari makin cepat. Tapi alhamdulillah gini, perkembangan 1 minggu khusus terakhir minggu ini itu sudah mulai landai. Yang tadinya kita ratusan minggu ini cuma berapa ya? Ada yang sempat cuma 1 kasus, cuma 15, tidak banyak. Hari ini juga cuma 21. Cuma itu karena memang kita sudah pernah sampai 402 satu hari ya. Demikian untuk perkembangan kasus COVID. tetapi kalau Kemudian, dan seperti teman-teman ketahui tadi, seperti teman-teman lihat tadi, saya melaksanakan vaksin, bahkan saya pikir belum dilakukan. Ternyata itu oleh dokter sudah dilakukan, bahkan sudah selesai. Itu tentunya karena betul-betul tidak terasa dan tidak sakit. Untuk itu kepada masyarakat saya berharap semua tidak perlu takut, tidak perlu enggan untuk melakukan vaksin. Insya Allah vaksin ini sangat penting untuk pencegahan terkait penularan COVID-19. Mudah-mudahan semua warga kami yang ada di Kabupaten Subang tidak perlu ragu untuk melaksanakan vaksinasi yang tentunya nanti ada giliran ke seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.